Apa yang harus diperhatikan untuk membuat performance sales tim Anda bisa meningkat? Saya banyak sekali menemui perusahaan-perusahaan yang merasa bingung, kesulitan, bahkan juga putus asa bagaimana meningkatkan performa penjualannya secara benar. Tidak jarang di antara mereka justru salah mengambil keputusan dan salah melakukan tindakan dalam rangka memperbaiki performa penjualannya. Nah, untuk Anda yang mungkin saat ini tengah menghadapi hal tersebut, simak beberapa hal penting yang harus Anda assess atau Anda harus cek terlebih dahulu ketika performa penjualan tim Anda dinilai kurang baik atau kurang optimal. Yang pertama adalah proses kerja. Ya, tentu proses kerja. Coba Anda perhatikan dengan seksama, apakah proses kerja yang tim Anda lakukan sudah sesuai? Apakah tim Anda sudah paham apa yang harus dilakukan, mulai dari mencari atau membina prospek baru, mengelolanya, sampai memproses sebuah penjualan. Apakah tim Anda sudah termonitor dengan baik? Menggunakan pengukuran-pengukuran yang tepat? Apakah tools-tools pendukungnya juga sudah ada dan sudah digunakan secara optimal? Dan apakah Anda juga sudah menerapkan aturan main serta meeting-meeting yang efektif? Ya, hal-hal yang tadi saya sebutkan, sebaiknya Anda lakukan cross-check dan evaluasi lagi. Nah, yang kedua, adalah tentu saja kapabilitas dan kemampuan tim Anda. Kapabilitas tim tentu saja sangat berpengaruh. Bagaimana mungkin proses kerja yang baik bisa dilakukan apabila kemampuan tim Anda tidak bisa mengikuti. Tantangan paling besar adalah tidak hanya meningkatkan kemampuan tim, tapi juga bagaimana melakukan pengukuran kemampuan tim Anda. Pengukuran kemampuan tim yang bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan memulai menilai dari dashboard penjualan tim Anda. Dashboard penjualan yang tepat akan sangat membantu menilai proses kerja yang di bagian mana yang kira-kira tim Anda tidak cukup baik. Nah, yang ketiga adalah selling strategi. Ya, selling strategi berarti bagaimana melakukan peningkatan konversi penjualan dari existing customer atau hot prospect yang ada. Dalam direct selling misalnya, bisa berupa standar cara kerjanya, sudah sesuai atau belum, offering produknya bagaimana, sales stocks-nya bagaimana, dan sebagainya. Untuk di distribution selling, lebih kepada bagaimana Anda membuat campaign yang optimal, program-program penjualan ke distributor, dan masih banyak lagi. Dan di B2B business atau di B2B selling, lebih kepada bagaimana network dan jaringan yang sudah dibuat, kemampuan offering produk, pendekatan ke orang yang tepat di calon klien, atau juga bagaimana juga kita mengoptimalkan pelanggan-pelanggan existing kita. Nah, setelah selling strategi, yang keempat adalah marketing strategi. Dalam marketing strategi berbeda dengan selling strategi. Marketing strategi lebih kepada bagaimana mendukung tim penjualan Anda untuk bisa mendapatkan calon-calon pelanggannya, untuk bisa datang lebih banyak, dan bisa membantu para sales team untuk memperbesar demand produk yang ada. Bisa dari sisi periklanannya, bisa dari branding strateginya, dan bisa juga dari bagaimana marketing komunikasinya yang dilakukan. Marketing strategi dan selling strategi idealnya berjalan beriringan dan saling terkoneksi satu sama lain. Dan yang kelima, tentu saja momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah kondisi yang tidak biasa, yang mengakibatkan adanya baik peningkatan penjualan ataupun penurunan penjualan Anda. Seperti kondisi ekonomi, kompetitor yang salah strategi, atau kompetitor yang kebetulan mungkin sedang tidak ada stok dan sebagainya. Nah, penting untuk Anda memahami variabel momentum ini, yaitu jangan terlena ketika sebuah momentum mengakibatkan peningkatan penjualan kita. Dan juga jangan lupa, jangan terlalu putus asa juga ketika momentum yang dimaksud mengakibatkan pelemahan penjualan kita. Tetap fokus untuk memiliki data dan dasar bagaimana momentum bisa terjadi dan mempengaruhi penjualan Anda. Apapun situasinya, tetaplah fokus untuk bergerak, melakukan improvement ketika momentum tidak memihak kepada kita. Kemampuan Anda sebagai sales leader dalam menganalisa apa yang jadi masalah dari performa kerja tim Anda dari hal yang saya sebutkan tadi di atas akan sangat berpengaruh terhadap action lanjutan apa yang harus Anda lakukan.
Tetap semangat dan selamat menganalisa tim Anda.